pendengar RRI dan pemirsa RRI Net. Jumpa lagi bersama kami Muhammad Sanusi, reporter RRI Takengon. Dan di pagi hari ini bersama kami sudah hadir Komisioner Panwasli Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Ismail Muammar, biasa disapa Bapak Muammar. Selamat pagi Bang. Pagi Bang. Gimana kabarnya Bang, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Oke Bang Muammar, ini tentu tahapan pemilu untuk menuju ke hari H tinggal 2 hari lagi Bang ya. Mungkin persiapan dari sisi pengawasan juga sudah cukup intens dilakukan begitu Bang ya. Nah untuk kali ini kita coba sedikit menggali Bang Muammar, bagaimana sebenarnya kerja-kerja Panwas dalam mencegah adanya politik uang Bang di tahun 2024, dan termasuk seperti apa sebenarnya partisipasi pemilih supaya di tahun 2024 nih Bang persentasenya lebih tinggi Bang. Mungkin kita mulai Bang dari sisi pencegahan money politik Bang di Kabupaten Aceh Tengah. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Panwas Bang? Silakan Bang. Ya, terima kasih Bang Sanusi. Pertama terima kasih diundang kami kemari, kami berbangga ya. Pertama memang arah Bawaslu atau Panwasli kalau di Aceh beda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, di 2024 ini arah kerja Bawaslu itu yang pertama adalah melakukan pencegahan. Nah, di sini kemudian beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan sebelumnya kita telah melakukan beberapa pencegahan. Pertama, bagaimana caranya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk dapat melaporkan kepada kita. Terus kemudian bagaimana caranya supaya politik uang ini berkurang. Pertama dengan cara melakukan kerjasama misalnya dengan NPD, MPU misalnya untuk melakukan, karena di MPU itu ada fatwa namanya fatwa haram untuk menerima dan pemberi. Ini kita lakukan kerjasama supaya para imamnya melakukan sosialisasi di masjid atau menasah misalnya. Itu langkah-langkah yang kita lakukan. Terus kemudian melakukan patroli misalnya di lapangan. Terus kemudian kerjasama dengan beberapa elemen seperti dengan media, bagaimana caranya memerangi money politik. Terus kemudian melibatkan mahasiswa. Ini juga bagi kami sangat penting. Kenapa? Bagi kami yang masih bersih pola pikirnya adalah mahasiswa. Bisa masih kita kerjasama bagaimana caranya menyampaikan bahayanya money politik terhadap masyarakat. Begitu Bang Sanusi. Jadi dengan MPD juga termasuk sudah dilakukan kerjasama Bang? Sudah, dengan MPD sudah lakukan kerjasama, tapi tinggal MOU nih Bang. Meskipun tidak selesai di tahun 2024 minimal kita lakukan kerjasama di pemilu sebelumnya, atau langkah-langkah yang kita lakukan nanti beberapa bulan atau tahun ke depan kita lakukan sekarang sudah kita lakukan Bang Sanusi. Berarti sosialisasi lebih penekanan sebenarnya pada pencegahan politik uang Bang ya? Nggak, banyak hal. Pencegahan terkait misalnya meningkatkan pemilih, bagaimana caranya itu sudah kita lakukan. Terus kemudian pencegahan supaya netralitas ASN misalnya. Beberapa waktu lalu juga kita telah lakukan menghimbau beberapa gecik aparat desa. Nah, kami telah lakukan menghimbauan kepada Pak Bupati misalnya agar menyampaikan kepada jajarannya dinas-dinas misalnya ASN. Kami juga di kecamatan mengumpulkan semua reje kalau di Aceh Tengah kan reje nih Pak. Kepala desanya dikumpulkan di satu tempat di kantor camat, kita hadir di sana. Dan di Aceh Tengah sudah pernah ada sanksi Pak ya? Sudah. Reje atau kepala sekolah Pak yang diketolong? Kepala sekolah. Ya. Terus kepala desanya sudah ada juga, kita lakukan, kita teruskan proses pelanggarannya. Bang, politik uang ini Bang kan setiap tahunnya ada, tapi dia agak senyap-senyap dia permainan Bang. Nah, di Aceh Tengah ini sudah pernah ada temuan atau laporan gimana? Memang ini yang sulit. Kalau melihat dari sejarah, pemilu yang bersih itu kan pemilu di tahun 1995. Terus kemudian ada pemilu 1998. Terus kemudian mulailah di tahun 2009 adanya politik uang. Terus 2014, apalagi 2019 yang lalu. Nah, kami selalu berusaha nih 2024 ini bagaimana caranya politik uang ini berkurang. Saya pribadi, kami juga gitu, meyakin bahwa ini susah dibahas ini. Tapi minimal kita terus berusaha bagaimana mengurangi minimal, berkurang supaya memang tidak ada lagi politik uang, tidak ada lagi janji-janji. Terus cara-cara hal lain misalnya,
ketika misalnya kita lakukan patroli, kami di Bawaslu sampai saat ini tidak menemukan laporan masyarakat ada secara via phone misalnya, telepon genggam misalnya. Ketika misalnya ada laporan masyarakat, kami langsung hadir ke lokasi atau ke tempat-tempat yang memang terindikasi. Nah, ketika kami sampai itu tidak ada. Itu yang menjadi persoalan. Nah, ketika misalnya ada langsung kita temukan, tidak mungkin kita tutup-tutupi. Kita lakukan proses. Tapi sampai saat ini tidak ada temuan. Tapi kalau isu ada Bang ya? Isu selalu ada, kan? Karena Kita kabarnya lihat kasat mata itu tidak ada, itu persoalannya. Iya, karena kabarnya ada sebagian caleg yang secara ekonomi dia mapan, kabarnya juga sudah mengamankan suara. Nah, total 1 suara sekian. Cuma kayak Abang bilang tadi, ketika pembuktian ini mungkin agak rumit. Bang. Nah, ini yang menjadi persoalan sebenarnya. Kadang-kadang yang dikatakan sekian ratus ribu misalnya, katakanlah 300. Tapi kami sendiri tidak ada menemukan gitu. Itu yang terjadi. Apakah ini hanya sekedar isu misalnya kan? Atau bagaimana lah? Tapi Abang sendiri pernah dengar ya? Pernah dengar, tapi tidak menemukan gitu. Laporan masyarakat juga tidak ada. Kami temukan juga tidak ada. Di mana Bang? Sehingga proses pembuktian ini cukup sulit dilakukan. Di mana kendalanya? Proses ini memang begini dah, Bang Sanusi. Pertama, ketika misalnya masyarakat ingin melapor, tentu kalau di kaminya ada yang harus dipenuhi. Dia datang ke kantor misalnya untuk melakukan laporan. Pertama, pasti ada telapor dan ada pelapor. Waktu kejadian tidak lebih dari 7 hari. Itu syarat-syaratnya. Kemudian ada uraian kejadian, bukti-bukti itu. Tapi sampai saat ini tidak ada pelapor terkait politik uang. Satu lagi Bang, politik uang ini kan nggak mesti harus uang, kan bisa dalam bentuk barang gitu Bang kan? Bahkan janji, Bang. Menjanjikan juga sudah salah. Termasuk dalam politik uang Menjanjikan. Kalau dalam pidana itu, kalau nggak salah pasal 223, peserta atau tim pelaksana kampanye dilarang menjanjikan, ya kan? Atau memberikan. Karena dia menawarkan program sebenarnya Bang. Program ketika dia terpilih. Visi misi ya. Ya visi misi lah. Terus kalau seumpama Bang, dia nggak terdaftar, yang seperti kita cerita kemarin, dia nggak terdaftar di KIP sebagai tim kampanye, tapi dia kayak mana kita bilang, dia termasuk bagian dari caleg ataupun peserta pemilu tertentu. Dia yang bermain, termasuk yang kita bicarakan tadi, dia menjanjikan sesuatu, kasih barang, itu gimana proses? Bukan caleg. Dia bukan caleg dan nggak terdaftar di penyelenggara. Nah, yang menjadi pertama yang peserta politik ini kan itu calegnya ya, atau yang tim pelaksana kampanyenya itu yang terdaftar di KIP misalnya, atau pengurus partai politik misalnya. Tapi kalau misalnya dia tidak terlibat di situ, ini yang memang deliknya belum ada. Gitu. Itulah menjadi celah sebenarnya. Ini memang tidak banyak yang tahu. Kami tidak publikasikan yang ini. Supaya apa? Kalau misalnya ini dipublikasikan kan? Iya, celah bisa main. Celah gitu. Nah, makanya memang undang-undangnya memang yang harus ini ya. Tapi ini jadi materi evaluasi juga ke depan mungkin Bang, ya kan? Di tingkat nasional seperti apa mungkin regulasinya disusun, orang yang nggak terlibat tapi dia berafiliasi dengan caleg ataupun peserta pemilu tertentu bisa ditindak juga karena ini berbahaya juga. Oke, Bang Omar. Menyangkut dengan pemilih di kita seperti apa? Apakah Panwas ini juga punya tupoksi untuk melakukan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilu? Pasti. Di dalam undang-undang yang namanya penyelenggara itu kan bukan hanya KIP. Penyelenggara itu kan ada KIP, ada Bawaslu, ada DKPP kan? DKPP. Nah, bahkan untuk menyukseskan pemilu ini kan bukan hanya tugasnya kami. Tugasnya kita bersama, tugasnya pemerintah juga iya. Betul. Masyarakat juga harus menyukseskan pemilu ini. Bagaimana tidak terjadi nanti kisruh misalnya. Nah, bagaimana cara meningkatkannya? Tugas kita iya, Bawaslu juga meningkatkan. Kami juga mengajak masyarakat untuk memilih kan. Sampai saat ini Bapak Sanusi bisa lihat kan beberapa billboard yang terpasang, gitu kan, mengajak masyarakat supaya memilih. Memang secara keseluruhan di Aceh tingkat partisipasi memilih cukup bagus, hampir 80% termasuk Aceh Tengah. Kita berusaha meningkatkan pemilih ini supaya meningkat. Kami memang beberapa waktu lalu
fokus terhadap disabilitas juga fokus. Beberapa waktu lalu kita melakukan kegiatan untuk disabilitas misalnya, karena data disabilitas di Aceh Tengah ini kan tinggi nih, ya kan, hampir beberapa ratus. Ya, kita undanglah ke kantor atau kita buat acara kemarin itu untuk meningkatkan hak pilihnya disabilitas. Kita juga tidak boleh lupa terhadap mereka. Gitu. Betul. Karena siapapun dia, mau disabilitas, mau masyarakat biasa, itu kan hak pilihnya sama, satu. Betul. Begitu. Tapi di pemilu 2024 ini Bang, pemilih terbanyak itu kan di pemilih pemula Bang. Ya, sosialisasi ke mereka gimana Bang? Tetap, di pemilih pemula ya, di umur lebih 17 tahun. Iya, 17. Nah, pertama kemarin itu kita lakukan sosialisasi di tingkat sekolah. Ini juga kita lakukan di kelas 3 ya, pastinya. Kalau di tingkat 2, dia kan belum sampai umur ya. Belum sampai ya. Kita lakukan di tingkat 3, itu sudah kita lakukan. Misi untuk keliling, kemarin itu kita masuk ke sekolah-sekolah, itu sudah kita lakukan. Terus kemudian bagaimana supaya mereka ini tidak terlibat dalam politik uang. Kita lakukan beberapa kali, kita undang juga di kegiatan-kegiatan sosialisasi yang kita adakan di di Hotel Grand Bayuhi misalnya kemarin itu. Terus sering juga kita undang dalam kegiatan-kegiatan rapat misalnya. Gitu sudah kita lakukan. Bang Omar, sebagai closing statement, apa bahayanya politik uang Bang ke pemilih kita Bang di Aceh Tengah? Terima kasih Bang Sanusi. Closing dari kami. Pertama begini, memang politik uang ini sulit untuk dibasmi. Itu yang pertama. Karena sulitnya menemukan bukti terikat dalam undang-undang. Apalagi saya kembalikan di Aceh Tengah. Pertama, di Aceh Tengah ini kan ada namanya budaya adat yang cukup kuat. Itu yang paling utama. Saya kembalikan aja lah ke undang-undang ke Ajas Pemilu. Politik ini atau pemilu ini kan sifatnya rahasia. Betul. Ya, kan? Tidak perlu diberitahukan pilihnya kepada orang lain. Supaya tidak ada lagi terjadi misalnya saling tidak enakan, tidak ngomong. Kan begitu. Terus bagaimana sebenarnya mengurangi politik uang? Kita kembalikanlah ke MPU. Karena fatwa mereka itu mengatakan itu haram. Haram. Apalagi mayoritas di Aceh Tengah ini kan Muslim. Muslim. Ya, kita kembalikan ke fatwa bahwa itu haram. Gitu. Penerima dan pemberi itu haram. Gitu. Begitu, Bang. Terus kemudian sama-sama kita hadir ke TPS pada tanggal 14 nanti, memberikan hak pilihnya untuk saling menjaga supaya tidak terjadi kisruh misalnya. Rahasia saja. Itu yang penting. Rahasia saja. Jikapun ada pemberian sesuatu dari peserta partai politik atau tim kampanye, silahkan beritahukan kepada kami, melaporkan kepada kami, baik itu via phone atau langsung datang ke kantor. Bukan untuk menjerat ya, minimal kita bisa basmi, bisa kita kurangi angka kecurangan ini. Baik, terima kasih Bang Muammar atas kesempatan waktu dan informasinya. Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, demikian penjelasan dari Komisioner Panwasli Aceh Tengah bahwa terkhusus di Aceh dengan kekhususannya bahwa MPU secara keseluruhan baik itu di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota sudah menerbitkan fatwa bahwa terima atau yang memberi uang dalam konteks pemilu ini adalah haram. Maka itu menjadi acuan, pedoman, pegangan untuk kita bersama dalam menyukseskan Pesta Demokrasi 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.